Hai, hello sahabat Giant Project, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan rangkumkan film yang pastinya seru banget nih, apalagi kalau bukan Boboiboy the Movie. Yaps, di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana sekelompok penjahat berkekuatan super datang dari luar angkasa menyerbu bumi. Kelompok penjahat antar galaksi itu berambisi menguasai sebanyak mungkin planet dan galaksi dengan kekuatan baru itu. Hanya satu tujuan para makhluk luar angkasa jahat itu, yaitu ingin menculik salah satu teman setia sang bocah super, Boboiboy. Ochobot, si robot berbentuk bola kuning bersayap. Di sini kesetiaan kawanan Boboiboy pun diuji. Kira-kira berhasil nggak ya? Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia filmnya. Diawali dengan kejar-mengejar antara sebuah robot dengan sebuah pesawat luar angkasa, di mana robot itu bernama Clamcobot dan pesawat yang mengejarnya berisikan Borara sebagai pemimpinnya. Lalu dengan beranggotakan Yoyo-O, Gaganas, Kikita, dan Kokochi. Kemudian dengan mengeluarkan beberapa robot kecil berwarna kuning, akhirnya pasukan Borara berhasil menangkap Clamcobot. Namun Clamcobot ternyata memiliki kemampuan untuk berteleportasi yang pada saat itu ia gunakan untuk melarikan diri, yang menyebabkan benda di sekitarnya pun ikut bersamanya. Dan Boboiboy the Movie pun dimulai. Skin berpindah di mana terlihat Pak Mat yang sedang memancing, lalu tiba-tiba ia melihat air beriak dan getarannya dari dasar laut. Betapa terkejutnya dia, yang ia lihat adalah pulau yang terapung. Berlanjut pada jagoan kita Boboiboy yang sedang dibangunkan oleh Ochobot. Ochobot menagih janji pada Boboiboy bahwa mereka akan melakukan camping bersama. Tak lama kemudian ada panggilan dari Ying dan Yaya yang mengingatkan hal serupa tentang piknik. Tak berselang lama, Boboiboy pun telah siap dan mengajak Ochobot untuk berangkat berkemah. Di perjalanan mereka hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil dari kawanan penjahat yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Boboiboy yang tidak bisa melihat jika ada kejahatan pun langsung ingin berusaha mengejar perampok itu dan meminta Ochobot untuk menunggunya di halte. Pengejaran pun terjadi hingga ada seorang nenek yang hendak menyeberang akan tertabrak oleh mobil perampok itu. Boboiboy pun memecahkan diri menjadi 3. Boboiboy topan berhasil menyelamatkan si nenek. Boboiboy tanah berhasil menolong truk yang hampir terguling, sementara Boboiboy petir yang hendak menyerang perampok berhasil diganggu oleh Adudu dan Probe. Namun tak perlu waktu yang lama, Boboiboy pun berhasil melumpuhkan Adudu beserta para perampok itu. Kita berpindah ke kedai Toaba, terlihat siaran yang melaporkan bahwa ada kejadian aneh di dekat perairan Pulau Rintis, dan di situ ternyata telah ada Pak Mat menceritakan kejadian yang ia alami semalam ketika memancing, yaitu melihat pulau terapung. Pak Guru Zola beserta orang lain yang mendengarkan hanya tertawa mengira Pak Mat sedang berbohong dan pergi begitu saja meninggalkan Pak Mat. Ternyata Boboiboy pun berada di situ dan Toaba pun menanyakan bagaimana kegiatan berkemahnya berlangsung. Boboiboy pun baru ingat bahwa ia memiliki janji dengan Ochobot dan teman-temannya. Sementara itu Borara yang marah meminta lokasi di mana Clamcobot berada pada Yoyo-O. Karena panik, Yoyo-O memberitahu koordinat dari bola kekuatan walaupun ia yakin itu bukan dari Clamcobot. Lalu Boboiboy yang buru-buru ke halte melihat teman-temannya merasa kecewa karena kesekian kalinya Boboiboy tak bisa menepati janjinya untuk piknik bersama. Mereka pun meninggalkan Boboiboy sendiri di halte tersebut. Keesokan harinya di kedai Toaba, pesawat luar angkasa tadi pun mendarat. Disitulah pertemuan pertama antara Boboiboy CS dan geng Tank Kotak. Di situ pun telah terlihat Adudu yang memperkenalkan personil geng Tank Kotak yang terkenal sebagai pemburu bola kekuatan legendaris. Borara pun meminta untuk menyerahkan bola kekuatan yang nyatanya bola kekuatan di situ hanyalah Ochobot, bukan Clamcobot. Borara sempat marah pada Yoyo-O, namun ia berdalih bahwa sebelumnya Ochobot pernah berinteraksi dengan Clamcobot, yang pastinya ia mengetahui keberadaan Clamcobot. Borara pun berhasil mengambil Ochobot. Tentu saja Boboiboy tidak tinggal diam melihat sahabatnya diculik. Ia pun telah memecahkan diri menjadi 3 dan berusaha melawan geng Tank Kotak. Namun Gaganas yang kuat dengan mudah mengalahkan 3 tubuh Boboiboy tersebut. Teman yang lainnya pun berusaha menolong, namun usaha mereka sia-sia. Ternyata geng Tank Kotak memanglah saingan yang sangat kuat. Mereka pun berhasil membawa pergi Ochobot.
Boboiboy lalu meminta pertolongan pada Guru Zola untuk menyelamatkan Ochobot dengan petunjuk bahwa Ochobot di malam sebelumnya seperti berkomunikasi dengan robot lain dan berbicara tentang pulau terapung. Guru Zola pun langsung ingat tentang ucapan Pak Mat yang bilang ia melihat pulau terapung di dekat mercusuar. Mereka pun berlayar menuju tempat itu. Sementara itu, geng Tank Kotak telah berada di pulau terapung dan melepaskan Ochobot untuk mencari Klam Kobot. Mereka pun menyadari kehadiran Boboiboy dan kawan-kawan. Borara pun meminta untuk melepaskan Kurita dan meminta pada Adudu dan Probe untuk membawa Kurita jika ingin menjadi bagian dari geng Tank Kotak. Ada sesuatu sedang menuju ke arah. Boboiboy yang melihat Adudu pun langsung mengejarnya. Tak diduga, Kurita yang awalnya hanya berupa gurita kecil ternyata menjadi monster gurita yang sangat besar. Namun serangan combo dari Boboiboy dan Feng berhasil melumpuhkan Kurita. Sesaat hampir mendekati pulau terapung, ternyata Kurita tadi masih hidup dan berusaha menghancurkan kawanan Boboiboy. Lalu dengan kekuatan Yaya, perahu mereka pun ia bawa terbang. Dan Pajola memanfaatkan kekuatan panik Gopal yang berhasil mengubah gurita raksasa itu menjadi gurita goreng tepung. Mereka pun berhasil mendarat ke pulau terapung. Karena hari sudah malam, Pak Jola ketakutan melihat mata merah di kegelapan hutan. Ia pun meminta untuk mencari Ochobot besok siang saja. Sementara itu, Yoyo mengawasi Ochobot mendapati ia mendapatkan Klam Kobot yang menyerang dan menyelamatkan Ochobot. Borara pun meminta untuk melepaskan monster hiu ke sana. Lepaskan Jerong Duska. Keesokan harinya, Boboiboy terbangun karena mendapati panggilan dari Ochobot, namun hanya sebentar. Boboiboy pun berteriak memanggil Ochobot dan membuat teman yang lain terbangun kecuali Guru Jola. Ia pun memberitahu bahwa Ochobot melakukan panggilan untuknya dan Feng pun mendapati deteksi keberadaan sinyal Ochobot di jam tangannya. Mereka pun melakukan pencarian dengan meninggalkan Guru Jola. Hingga di suatu goa, Ying yang memiliki kecepatan super pun masuk memeriksa goa itu terlebih dahulu dan ia berhasil menemukan Ochobot. Mereka pun bergegas masuk. Guru Jola yang baru bangun hanya menemukan Adudu dan Probe yang tersisa dan mengajak mereka untuk menyelamatkan murid-muridnya. Ketika Boboiboy menemukan Ochobot, ternyata mereka melihat Ochobot sedang terhubung dengan Klam Kobot. Karena berpikiran Ochobot sedang disiksa, Boboiboy ingin menghentikan ritual tersebut dengan menyerang Klam Kobot. Dengan marah ia bertanya apa yang dilakukannya pada Ochobot. Namun Ochobot mencegah Boboiboy menyerang Klam Kobot. Ia pun bercerita bahwa Klam Kobot hanya meminta tolong padanya. Klam Kobot pun diminta untuk bercerita pada kawan-kawan Ochobot dan Klam Kobot pun menjelaskan bahwa ia memiliki kekuatan teleportasi yang sedang dikejar oleh geng Tank Kotak. Ia berusaha agar geng Tank Kotak mendapat kekuatan itu karena mereka akan datang cepat menguasai planet-planet di luar angkasa yang telah geng Tank Kotak lakukan sebelumnya. Boboiboy pun bilang akan mencegahnya, namun Klam Kobot yakin bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan geng Tank Kotak yang kuat. Klam Kobot memberikan misi untuk ke lab, namun belum selesai Klam Kobot memberitahukan rencananya, Borara datang. Boboiboy pun mencoba menghalanginya dengan membuat dinding. Kemudian mereka pun berusaha melarikan diri. Di tempat lain, Guru Jola yang melakukan pencarian pun mendapati masalah. Ia bertemu dengan robot hiu yang dikirim oleh geng Tank Kotak. Mereka pun berusaha lari dari serangan hiu ganas tersebut. Hingga di suatu jurang, Pak Guru Jola malah menolong hiu tersebut agar tidak terjatuh dari jurang. Kita kembali ke Boboiboy dan kawan-kawan ketika hendak mencapai laboratorium. Ternyata Borara pun telah berhasil melewati rintangan yang dibuat Boboiboy dan menyerangnya. Klam Kobot yang melihat potensi untuk Ochobot melarikan diri melempar kawanan Boboiboy. Hal itu membuat Borara pun membagi job dengan Gaganas. Tak butuh waktu yang lama, Gaganas menyerang kawanan Boboiboy dan melihat yang tersisa hanya topi dari Boboiboy. Borara pun telah berhasil menangkap Klam Kobot dan mengajak Gaganas kembali ke pesawat. Ternyata topi yang tertiup angin itu ditangkap oleh Boboiboy dan benar mereka ternyata masih hidup dan sengaja bersembunyi di bawah jembatan. Di sisi lain, siapa sangka robot hiu yang sangar itu berhasil dijinakkan oleh Guru Jola yang telah menyelamatkannya. Di saat itu ia melihat Borara dan mereka pun berencana mengikutinya.
Persiapan untuk mengambil kekuatan Klam Kobot pun dilakukan dengan alat yang sudah disiapkan. Prosesnya pun sedang berlangsung. Sementara itu, Guru Jola menyelinap ke dalam pesawat beranggapan bahwa muridnya ada di dalam pesawat tersebut. Namun Kikita mengetahui penyusupan itu. Perjalanan Boboiboy dan kawan-kawan mencari lab pun dilakukan hingga mencapai suatu jalan buntu. Namun tiba-tiba muncul beberapa robot kecil yang langsung men-scan Ochobot dan membukakan pintu mereka. Di dalam ruangan itu pun telah ada robot yang tengah menunggu kedatangan Ochobot karena tugas dari Klam Kobot sudah mereka terima. Proses upgrade Ochobot pun dilakukan. Sementara proses yang dilakukan oleh Borara telah selesai bersamaan dengan Ochobot yang telah selesai di-upgrade. Robot di lab pun itu bilang bahwa teleport bisa dilakukan. Iya, Yoyo tidak mendapati energi teleportasi pada Klam Kobot yang ternyata kemampuan teleportnya telah dipindahkan saat Boboiboy pertama kali menemukan Ochobot itu. Macam mana kau boleh ada kat sini? Di situ pun ia menjelaskan misinya adalah melarikan diri agar bisa lari dari Borara. Namun Boboiboy tidak peduli dengan misinya. Mereka pun akan selalu bersama. Tak lama Yoyo pun mendapati mereka dan meminta mereka untuk menyerahkan Ochobot pada Borara dengan mengancam akan membunuh Guru Jola yang nyatanya sudah tertangkap oleh mereka. Tak lama kemudian Boboiboy pun berteleportasi ke lokasi Borara. Mereka ternyata telah menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri dengan kemampuan teleportasi Ochobot. Lepaskan kawan-kawan aku. Feng menghubungkan mereka dengan semua kekuatan bayangannya. Setelah semua terhubung, Ochobot pun memulai untuk berteleportasi. Namun ketika akan selesai, Kikita berhasil menggagalkan rencana mereka dengan menembak Ochobot. Borara pun menangkap Ochobot dan mengambil paksa kekuatan teleportasi dan membuang Ochobot. Boboiboy yang berusaha mendatangi Ochobot pun langsung dihalangi oleh Borara. Dengan kekuatan petirnya, Boboiboy menyerang Borara. Namun itu tak berhasil karena Borara telah melakukan teleportasi baju tempurnya. Teman-temannya pun ingin membantu, namun Gopal, Yaya, dan Ying dihalau oleh Gaganas. Lalu dengan mudah Borara menyerang Boboiboy. Boboiboy meminta pada Borara untuk melihat temannya. Borara pun mengizinkannya, namun itu hanya tipuan. Borara kembali menyerang Boboiboy dan Feng mencoba menahan pukulan Borara dengan kemampuannya. Di situ Boboiboy pun berhasil bertemu dengan Ochobot. Namun tak lama Borara kembali berhasil mendapatkan Ochobot dan membuat Ochobot hancur dengan kekuatan kompresi lubang hitamnya. Boboiboy pun sedih mengira Ochobot telah mati. Namun Ochobot berusaha memberi kekuatan terakhirnya pada teman-temannya itu. Dan kejadian setelahnya, Boboiboy dan kawan-kawan berhasil menahan serangan Borara dan Gaganas karena tambahan kekuatan dari Ochobot. Boboiboy marah namun beberapa serangan saja, dan Borara berhasil menyekap Boboiboy dalam lubang hitam senjatanya. Borara pun senang, namun dari senjatanya itu, Boboiboy mengeluarkan kemampuannya untuk pecah menjadi 5. Serangan combo dari 5 Boboiboy itu membuat Borara tidak berkutik. Begitu juga dengan Yaya dan Ying yang berhasil mengalahkan Gaganas dengan combo gravitasi maksimal Yaya dan pembalik waktu Ying. Sementara Guru Jola yang ditangkap pun berhasil diselamatkan oleh Hiyu yang sudah jinak dengan Guru Jola. Hiyu itu menyerang Yoyo dan ketika hendak menyerang Kikita dengan sekuat tenaga, Adudu yang sudah bucin menjaga Hiyu itu menyerang Kikita. Kembali keluar, ternyata Borara masih hidup. Dengan sisa kekuatannya, ia menciptakan lubang hitam raksasa yang menyedot semua yang ada di situ dan berusaha untuk kabur. Feng mencoba mengejar Borara, namun Borara berhasil melakukan teleportasi untuk melarikan diri.
Namun beberapa saat kemudian ternyata mereka muncul kembali di situ. Iya, ternyata koordinat yang diberikan adalah koordinat palsu dari Guru Jola yang telah berhasil menguasai keadaan di dalam pesawat itu. Sesaat Borara akan menyerang Guru Jola, Boboiboy yang marah memecahkan diri menjadi 7. Wow kan? Dan langsung mengejar Borara. Dengan diakhiri serangan matahari dari Boboiboy Solar, Borara pun hancur bersama lubang hitam yang dia ciptakan. Ketika semua telah usai, Yaya pun mencari Boboiboy yang nyatanya ia tengah mendekat pada Ochobot yang sudah hancur. Kesedihannya pun tak terbendung. Ia menangisi dan meminta maaf berulang kali. Lalu tiba-tiba Ochobot bilang bahwa ia tidak apa-apa. Iya, Ochobot menerima kekuatan terakhir dari Klam Kobot karena Klam Kobot terharu melihat persahabatan Ochobot dengan manusia, dan ia yakin kekuatan teleportasinya akan aman bersama Ochobot Boboiboy dan kawan-kawan. Klam Kobot pun mati, lalu tamat. Nah, itu dia tadi alur Boboiboy The Movie. Kira-kira enaknya kita lanjut gak ya ke Boboiboy 2? Komen di bawah ya. Dan akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.